cuman di bawah Telkom. Jadi nilai Bumi ini dianggap lebih bagus dari BCA, lebih bagus dari BRI, lebih bagus dari Astra, lebih bagus dari yang lain-lain. Dia hanya di bawah Telkom di tahun 2008 lalu. Ketika harga sahamnya 8.500-an. Pas harga sahamnya 8.500-an, banyak yang menganggap, banyak analis, komentator saham mengatakan saham ini bakal ke 15.000. Jadi banyak banget orang yang beli di sini, ternyata nggak ke 15.000, dia ke 50. Harga sahamnya hancur. Ini perusahaan apa? Perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Pada saat tahun 2008 dia terbesar, sekarang pun tetap terbesar. Tapi 2008 dia 8.500, sekarang dia digocap. Itu 2005, ini grafiknya. Di tahun 2016 lalu dia sempat bangkit juga dari 50, sempat naik ke 500, waktu itu orang udah percaya bakal ke 2000, naik banyak, akhirnya balik lagi ke 50. Inilah kisah sedih, dan kenapa lebih banyak orang yang rugi di bursa saham dari yang untung? Karena lebih banyak yang beli Bumi daripada beli saham-saham lainnya. Ini kan udah saham sejuta umat, semua orang punya Bumi. Kayak gitu. Jadi banyak banget, saya pun salah satu orang yang jadi korban dari saham ini. Seperti itu. Juga ada kasus lain, misalnya hal-hal buruk yang pernah terjadi di bursa saham yang tentunya harus kita waspadai, misalnya kasus Aisyah. Aisyah ini dulu ini saham yang dianggap bagus, saham yang dianggap sehat, para fundamentalis merekomendasikan, ini perusahaan pabrik beras Magnus yang dulu. Jadi ini sahamnya bagus, direkomendasikan banyak orang, terus tiba-tiba harganya turun. Tiba-tiba kalau Anda bisa menganalisa foreign flow atau menganalisa pergerakan asingnya, investor asing jualan besar-besaran tiba-tiba. Cut loss, bahkan pada saat itu kami sering bahas cut loss besar-besaran. Terus tiba-tiba digerebek di sini. Itu waktu itu heboh nasional di mana terjadi penggerebekan yang dilakukan langsung oleh Kapolri dan Menteri Pangan pada saat itu. Pas digerebek harganya terjun bebas di sini. Harganya terjun bebas, itulah yang terjadi di saham Aisyah. Tapi oke lah, itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Kita investor retail nggak tahu perusahaan bakal digerebek, nggak tahu dia bakal ini. Jadi pada saat itu kita anggap perusahaan bagus. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Setelah digerebek, harga sahamnya sempat bangkit di tahun 2008 lalu di sini. Setelah digerebek, rebound dan jatuh lagi. Di bulan Juni setelah digerebek, yang menarik adalah harga sahamnya dikerek naik lagi. Sebentar. Saya perbaiki grafiknya. Oke. Sebentar. Aisyah. Oke. Jadi setelah digerebek, ini waktu kejadian digerebek, harga sahamnya jatuh. Sebentar. Di sini dia digerebek. Terus di tahun 2018 harga sahamnya ini di awal 2018 di sini harga sahamnya rebound, naik gitu. Pada saat itu banyak orang menganggap ini perusahaan yang kena krisis karena kegerebek, pabriknya ditutup, dianggap ini mau recover. Banyak para analis, orang-orang pintar di bursa menganggap kenaikan ini tanda kalau perusahaan mau pulih. Ketika ini terjadi, tanda kalau perusahaan mau pulih, ternyata bukan itu yang terjadi. Ternyata sejak Januari sampai bulan Juni, itu perusahaan pengendalinya itu jualan. Jadi seperti yang terjadi, seperti kita tahu kalau perusahaan kalau mau bangkrut, itu yang punya saham besar pengen keluar.
Kalau investor mereka pengen keluar, namanya saham, kalau ada yang jual harus ada yang beli. Dia harus mancing pembeli, jadi harganya dinaikin. Saya kenal salah satu investor fundamentalis yang rugi banyak banget karena kasus saham Aisyah ini. Bahkan dia ngelola banyak uang orang, saya nggak tahu lagi, nggak berani nanya lagi nasibnya gimana. Karena saham Aisyah ini, karena yang dia lakukan dia dikerek naik bulan Januari, terus dia pelan-pelan keluar sampai kepemilikan ininya habis. Waktu itu kami membuat artikel yang sempat heboh waktu itu, bahkan disangkal sama perusahaan pengendalinya, dia buat konferensi pers beberapa jam setelah kami buat artikel ini, tapi kenyataannya kepemilikan perusahaan pengendalinya terus turun even after konferensi pers. Jadi dia terus jualan, jadi waktu itu kami buat artikel ditinggal kabur pemiliknya, inikah akhir dari cerita Aisyah. Dan so far sahamnya masih terus disuspend dan sekarang sudah terancam delisting. Mungkin itu jadi akhir beneran kayak gitu. Ada kasus TMPI ini kalau ada yang tanya, nah itu TMPI event dari tahun 2000 2010 itu disebutnya Taman Makam Para Investor. Ini dulu perusahaan Agis, yang orang lama di Jakarta mungkin tahu, dulu ada di mall-mall toko namanya Agis. Udah itu kayaknya Agisnya bangkrut, dirubah jadi perusahaan tambang emas, nggak tahu apa yang ditambang, perusahaan tambang emas. Udah itu ini dijual, terus tiba-tiba harganya jatuh, terus sebelum bangkrut, sebelum bubar dikerek dulu naik harga sahamnya, dikerek naik, jatuh lagi, terus tuh balik ke 50, udah itu di tahun 2019 lalu di akhirnya dia delisting. Karena perusahaannya dianggap bangkrut dengan 99% sahamnya dipegang publik. Berarti dibagi sahamnya ke retail seperti itu kita itu jadi benar-benar dimakamkan investor di sini. Baru-baru ini ada saham Tele yang juga nggak kalah sedihnya, di mana perusahaan lagi krisis, di bulan Maret dia nggak bisa bayar utang, terus sebelum bermasalah, sebelum disuspend harga sahamnya dikerek dulu dia bisa keluar, bahkan 2 hari sebelum kejadian tersebut, sebelum dia disuspend di bulan Juni lalu, tiba-tiba harga sahamnya dikerek naik dan disertai rekomendasi di berbagai forum, dibilang diceritain berbagai berita bagus, direkomendasiin, selebgram rekomendasikan supaya orang beli saham ini, katanya mau ke 500. Tapi kenyataannya dia naik sehari, turun sehari, sorenya nah ini di sini dia naik sehari, turun sehari biar investor retail pada beli. Sorenya keluar berita setelah market tutup jam 17.17, Tele gagal bayar pinjaman sindikasi sejak Maret 2020 dan harga sahamnya disuspend sampai sekarang. Sampai itu bahkan mungkin yang sering ikut podcast kami tahu cerita Ibu Bella Vita yang jadi korban di saham Tele ini, yang sekarang dalam kondisi susah karena nekat beli saham Tele. Kenapa banyak investor retail kejebak di saham-saham seperti Aisyah, seperti Bumi, seperti Tele? Balik lagi ke tadi karena ini men-trigger otak reptil seseorang. Ini menjanjikan bakal cepat kaya kalau berinvestasi di saham-saham seperti ini. Ini dibilang mau ke 500, harganya 120. Harga sahamnya terbang, padahal itu dimanfaatkan untuk pemain besar bisa keluar. Sekarang Tele masih disuspend. Jadi kita lihat, pertanyaannya kenapa orang gagal? Padahal IHSG juara dunia, kenapa banyak orang yang malah terjebak di saham-saham seperti itu, saham-saham bukan gorengan ya, saham-saham yang jadi bangkrut, yang jadi sejuta umat, yang harganya turun besar dan malah gagal beli saham-saham yang naik. Ya gitu, bahkan diprediksi kurang dari 10% dari investor saham di Indonesia berhasil memperoleh keuntungan dalam 10 tahun terakhir. Ini data yang cuma jadi mitos karena bagaimanapun
nggak ada nggak, investor nggak harus melaporkan kalau dia mengalami kerugian atau bangkrut. Nggak harus saya bangkrut dicatat sama BI, nggak harus. Jadi BI nggak punya data tersebut, cuman yang pernah saya bicara dengan salah satu direktur BEI, beliau mengatakan jumlah investor dan dia bilang cuma 15% investor yang aktif dari tahun ke tahun. Itu faktanya bahwa kalau versi dia 15% dari semua investor cuma 15% yang aktif. Sisanya berarti sudah tidak aktif. Sudah nggak jual beli saham lagi karena dia sudah cuek. Kayak gitu. Itu jadi kenapa kayak gitu? Jadi kenapa orang gagal? Kenapa orang banyak yang gagal di investasi saham? Pertama karena ada banyak pilihan di bursa saham. Ada 600 pilihan saham di Bursa Efek Indonesia. Ada 650 pilihan. Jadi kita harus milih. Jadi kan beda sama invest ini gitu. Beli dolar ya, cuma beli dolar di mana-mana beli dolar. Kalau mau invest saham, oke, keren. Pertanyaan yang lebih sulit, mau saham apa? Ada 600 pilihan, jadi itu yang buat orang banyak gagal. Dan salah satu kenapa, ketika memilih, orang fokusnya cari yang the next big thing. Selalu pengen kayak Lo Keng Hong. Kalau bisa beli saham di harga 200, pas saya jual, bisa 15.000. Kayak gitu kan, selalu cari the next big thing, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa kayak gitu, perusahaan-perusahaan yang mungkin gak jelas yang harganya naik tinggi. Fokus orang banyaknya seperti itu. Padahal memang ada 1-2 yang berhasil seperti Lo Keng Hong, tetapi lebih banyak yang gagal. Tapi di sisi lain bursa saham atau bandar sendiri, dia akan selalu men-trigger jebakan tadi yang saya bilang, jebakan di seluruh investasi, get rich quick and easy. Get rich quick and easy. Cari duit susah, cari untung susah dan lain. Beli saham tele aja, beli saham taman makam para investor aja, beli saham bumi, saham-saham yang naik turunnya luar biasa memancing orang buat masuk. Dipromosikan, dibilang anak perusahaannya Telkom dan lain-lain, semuanya dipromosikan kayak gitu, dan itu yang dilakukan. Makanya selalu kayak gitu. Itu sebabnya antrian di running trade seringkali dipenuhi saham-saham yang nggak jelas gitu, biar kita beli. Seringkali Anda beli saham yang nggak pernah Anda pikirkan sehari sebelumnya. Kenapa Anda bisa beli? Karena di running trade manggil-manggil Anda. Dia manggil-manggil Anda bilang, ini kalau mau get rich quick and easy, beli. Kalau mau get rich quick and easy, beli. Dia manggil-manggil sahamnya supaya Anda beli. Seperti itu. Dan hal lain yang membuat orang seringkali gagal berinvestasi saham ada real time liquidity. Real time liquidity itulah yang sering buat gagal. Ini bisa dibilang pedang bermata dua di bursa saham. Saya salah tulis. Pedang bermata dua di bursa saham. Kayak gitu. Karena apa itu real time liquidity? Saya coba jelaskan dulu. Real time liquidity itu misalnya mindset orang tentang investasi adalah misalnya deposito Anda masukin uang 10 juta, Anda dapat bunga 5% 1 tahun. 5% 1 tahun, berarti dalam 1 tahun Anda udah di otak Anda sudah punya penilaian, punya pemikiran kalau Anda akan cuan 500.000 di setelah 1 tahun. Jadi Anda cuan 5%, untung 5%. Ini mindset Anda. Anda akan takut, deg-degan, ngeliatin sertifikat deposito tiap hari? Nggak usah. Karena Anda yakin 1 tahun lagi Anda dapat 500.000. Begitu juga dengan rumah. Investasi properti misalnya, Anda beli rumah. Beli rumah baru tanda tangan di notaris, baru deal Anda beli rumah 1 miliar. Anda beli buat apa? Buat diinvestasiin, buat tolol-tololan, buat dijual lagi ke orang. Anda beli 1 miliar. Setelahnya apa yang Anda lakukan? Anda jual lagi.
Jadi Anda pasang jual pasal pelang, sale 1,2 miliar.